kayak Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPR, DPR Sumut, DPRD, sampai Bapak Indra Mayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, sampai kalaupun ini sampai Bang, dengar sama Pak Jokowi, tolonglah Bang diperhatikan hukum suamiku. Iya Bang, aku cuma minta itu aja. Karena dia nggak ada tempat lagi, nggak ada rumah lagi, sudah meninggal bapaknya, terusir dari sewa kontrakan, ya saya kasih tinggal sini. Inilah tinggal tempat tinggalnya. Iya, sebenarnya udah nggak layak huni ya Pak ya? Oh, udah nggak lah. Nah, lagi, tapi saya ngasih bengkel ini lah deh, daripada dia tidur. Di gudang becak dengan rumah sepetak tak layak huni ini, Ayu bersama dengan 3 orang anaknya menumpang tinggal karena tidak memiliki rumah. Sungguh miris memang, seakan penderitaannya semakin lengkap karena sudah 8 bulan ini Ayu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan berjualan warung sembari mengurus ketiga anaknya yang masih kecil-kecil untuk menggantikan suaminya Ahmad Sofyan yang saat ini sedang ditahan untuk menjalani proses hukum karena diduga melakukan tindak pidana pencurian berupa kabel grounding pada tower milik PT Protelindo di Jalan Batu Sihombing, Medan Tembong. Namun, Ayu meyakini bahwa suaminya tidak bersalah dan hanya menjadi korban kriminalisasi. Diketahui suami Ayu sehari-hari bekerja sebagai teknisi tower pada perusahaan PT AJP yang merupakan sub atau vendor dari PT Protelindo. Namun pada tanggal 15 Januari 2021, ia ditangkap oleh pihak kepolisian Percut Situan atas perkembangan perkara terkait dugaan keterlibatannya atas tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan 2 orang pelaku lain, yaitu Sobirin dan Gunaan yang saat ini DPO, yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2021 pada pukul 5 dini hari. Berdasarkan kronologi pada dakwaan, Ahmad Sofyan bersama dengan Sobirin dan Gunawan berkenalan melalui Facebook, kemudian berjumpa di Simpang Jodoh untuk merencanakan pencurian pada tower PT Protelindo di Jalan Batu Sihombing, Medan Tembong. Kemudian mereka membagi peran, Gunawan di bawah untuk melihat situasi, sedangkan Ahmad Sofyan dan Sobirin memanjat tower untuk mengambil kabel grounding. Namun pada fakta persidangan, saksi Muhammad Rahmat Nasution mengatakan saat kejadian dia melihat hanya ada seorang diri yang berada di tower, yaitu Sobirin. Bahkan ia sempat berbincang dengan Sobirin karena mengira Sobirin adalah karyawan perusahaan yang sedang lembur. Kemudian Sobirin selaku terdakwa yang dimintai keterangan sebagai saksi mahkota dalam persidangan juga telah menolak BAP-nya karena diduga saat pemeriksaan dia diintimidasi untuk menyebutkan nama Ahmad Sofyan yang sebenarnya dia sama sekali tidak mengenalinya. Sejalan dengan keterangan saksi Muhammad Rahmat Nasution dan Sobirin, pada fakta persidangan terlampir sebuah video petunjuk berupa video yang memperlihatkan bahwa Sobirin hanya seorang diri diamankan oleh kerumunan warga dan aparat kepolisian untuk dibawa ke Polsek Percut Situan. Namun, hukum tampaknya buta akan bukti yang ada, seakan keadilan itu hanya menjadi kicauan burung yang lalu lalang saja. Putusan pengadilan menyatakan Ahmad Sofyan harus dihukum tanpa kesalahan yang diperbuat olehnya. Kalau kayak yang anak pertama sama anak kedua kan, mereka kan sudah mulai memiliki akal. Istilahnya aku biarkan mereka bermain, cuma masih dalam pantauanku. Kalau yang bayi lah kadang dia rewel. Ya di saat orang minta misop, dia aku gendong. Di saat orang minta giling pecel, dia aku gendong Bang. Iya Bang, iya tidurnya aku tidurkan di situ Bang, di tempat tidur kecil itu aku sopelin. Nah, memang sengaja orang ini
siapa yang nggak pengen tidur siang gitu bang. Cuman dengan perincianku tadi bang, kalau mereka tidur siang, sering tidur siang, pasti malamnya aku cater ini. Orang ini pasti kan aktif ini kak, aktif. Jadi memang ku biarkan tidak tidur siang, sekitar jam 9 sudah ngantuk. Aku tinggal kasih makan, tinggal ku sopelin, ku suruh tidur. Tinggal lah. Baru yang nomor 3 aku ayun. Baru aku bisa di situ bang, agak lenggang. Menyiapkan supaya mau tutup, mau orang beli. Yang nomor 1 dia kelahiran tahun 2016 bang, bulan 2 tanggal 18. Berarti sekitar 5 tahun 5 bulan ya kurang lebih. Iya. Yang nomor 1 ini bang, dia ada kekurangannya bang. Dia berkebutuhan khusus. Karena waktu bayinya dia sering sakit. Pernah step juga, jadi kena di pendengaran sampai sekarang dia belum juga bicara. Yang nomor 2 bang ini kelahiran 2017 bulan 10 tanggal 16. Bulan 10 ini insya Allah bang dia 4 tahun. 4 tahun. Yang nomor 3 bang baru 1 tahun 2 bulan lah, 1 tahun sebulan. Cuman bang kalau yang ini yang paling terpukulnya anakku yang nomor 2 bang. Karena di antara 3 anak kami dia yang sangat dekat dengan ayahnya. Dia terus tanya ayahnya, "Mak, ayah kok nggak pulang? Ayah kerja." Ayah tangkap polisi. Kata orang ayah tangkap polisi. Enggak, nah, ayah nggak tangkap polisi. Iya, mak, ayah tangkap polisi. Aku pernah berdebat sama dia, bang. Ini anak pintar. Ayah tangkap polisi, mak. Orang waktu kita tengok kemarin ada om polisi situ. Berarti ayah nakal, kenapa makanya tangkap polisi? Aku alibikan, bang. Aku bilang, ayah nggak tangkap polisi, nak. Karena apa? Aku takut mental dia down. Dia udah tahu polisi itu tukang nangkap orang, kan gitu. Kenapa ditangkap? Karena nakal, karena jahat. Jadi aku nggak mau ini anak memprediksi ayahnya itu jahat. Aku nggak mau aku menghancurkan mental dia. Jadi aku bilang, ayah nak bangun tower di kantor polisi. Dia kan tahu ayah kerja tower. Jadi nanti ayah belum bisa pulang, sabar. Kalau udah bisa pulang, kan ayah udah sini lagi sama kita. Pernah lah bang, dia sempat melamun. Dilempar aku pakai batu. Kenapa nggak dilempar mama? Mama jahat, mama tangkapkan ayah abang ke polisi. Enggak, ayah kerja. Ayah kerja, iya. Mana duitnya? Aku bawalah dia bang ke ATM karena kebetulan itu ada temanku membantu, dosen membantu. Ayo kita ambil uang gaji ayah. Aku bilang itu bang, aku alibi dia terus. Sampailah bang kemarin tuh dia pernah juga sampai tertidur depan pintu. Jangan tutup pintu kamar ini mak. Kenapa? Maksudnya mula. Pakai sopel aja kita. Ntar lagi ayah mau pulang nanti kalau tutup pintu nggak bisa ayah masuk. Sampai ngigo-ngigo bang. Ya ayo kita beli mainan. Ya ayo kita beli tembak. Kayak gitu. Aku sampai sekarang ini aku nggak bakal memberi kejujuran dengan anakku. Kalau suamiku ditahan bang. Karena ini anak sangat dekat dengan ayahnya. Dia sudah mengetahui apa tugas polisi. Secara garis singkatnya dia sudah tahu polisi itu nangkap orang jahat. Aku nggak mau dia mencap ayahnya jahat. Nggak mau aku bang. Aku nggak mau dia nanti menyimpan dendam sama ayahnya. Karena ini anak ingatannya tajam, sangat kuat ingatannya. Kami sebenarnya bang di sini kan sudah 2 tahun. Dari bengkel ini dibangun, sebelumnya kami nyewa. Itu pun memang suami kan masih jualan, belum ada bergabung di PT BMG. Sudah di sini? Iya, sudah di sini. Dan ketepatan memang bulan 12 itu kami niat mau pindah. Karena kan udah ngerasa sudah ada penghasilan. Kayak nggak mungkin terus numpang, anak makin besar. Sudah niat pindah, udah kami panjar rumah sewa dekat-dekat sini. Bulan 1 mau dilunasi, tanggal pertengahan. Bulan 1 tanggal 12 suami ditahan. Jadi aku kembali lagi lah bang memohon sama yang punya bengkel. Supaya aku dan anak-anak tetap di sini dulu. Jadi rumah ini memang awalnya memang bengkel gitu ya? Memang bengkel bang. Jadi status kakak dikasih pinjam sama yang punya rumah? Iya, menjaga lah bang, bisa Saling menjaga menjaga. di sini. Itu dalam rumah itu kak, kalau boleh tahu tempat tidur anak lengkap fasilitasnya atau? Ya cuman posisinya bang, tempat tidur kami cuman apa ya, seprimet atasnya. Cuman itu udah aku lapis dengan
bilang tahu lagi karena itu udah jebol, bawahnya itu bang jebol, kawat-kawatnya keluar. Itu cuma ada lemari, kipas sama tempat tidur aja di situ bang. Ya pas untuk itu aja. Ada kamar mandi satu, dapur sedikit. Karena aku di sini jualan kan, masak juga di sini. Dapur itu aku taruh untuk tempat apalah berapa kas-kas. Aku bang kalau suamiku bersalah, ikhlas aku dunia akhirat bang. Ikhlas aku dunia akhirat kalau memang suamiku harus ditahan. Tapi ini posisi suamiku tidak bersalah bang. Iya, tidak bersalah suamiku bang. Aku pun mengetahui itu, orang yang LBH pun udah membantu aku mencari bukti-buktinya. Dan memang tidak ada gitu, tidak ada langkah yang mengapakan suamiku tuh ada keterlibatan. Kan gitu bang. Jadi aku meminta bang, kalau aku boleh meminta sama kamu aku 10 jari tanganku bang, 1 kepalaku bang. Bantu aku bang, bantu aku dan anak-anakku untuk suamiku bang. Iya bang, mohon diperhatikan sama Mahkamah Agung. Maka sampai sejauh ini aku menempuh proses hukum bang. Jangan ditindas bang, kita yang lemah yang tidak tahu, orang yang tidak ada. Kenapa kok tajam ke bawah hukum itu bang? Di mana bang? Di mana bunyi Pancasila yang terima itu bang? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diganti aja bang maunya. Karena aku rasa itu nggak pantas. Nggak ada keadilan untuk kami bang di hukum ini bang. 3 bang anak yang harus kubesarkan bang. 2 adikku yang harus kusekolahkan. Kalau untuk makan, pakai nasi, pakai garam, telur dadar, ya dimakan bang. Apa anak-anak ini nggak sekolah? Ini yang paling besar harusnya bang udah sekolah tahun ini. Aku stop tahun depan, aku tunda tahun ini. Sakit bang, sakit sekali yang kurasakan bang. Di sini yang jadi korban utama bukan aku, bukan suamiku bang, anak. Kadang aku bang, pernah aku malam kayaknya aku gini, apa perlu aku ke kantor DPR? Apa perlu aku ke kantor wali kota? Aku tulis spanduk, tolong keluarkan suamiku. Sampai kayak gitu aku bang. Apa perlu aku ke kantor gubernur minta tolong? Aku salah satu suara aku yang milih mereka bang. Betul bang. Jadi aku sakit hal yang kurasakan ini bang. Seharusnya anak kakak udah masuk sekolah ya? Harusnya bang. Harusnya. Cuman karena apa hambatan yang kakak alami, mungkin karena ekonomi gitu. Ekonomi bang satu, terus pun dia sudah pasti bang, dia masuk sekolah SLB. SLB tidak ada yang dekat, kan tidak mungkin aku bawa sekali 3 ke sana, aku menungguinnya, biayanya lagi, itu yang kupikirkan banget. Untuk sekarang ini bang, aku sudah terlalu banyak mengemis sama kawan-kawanku bang, sama dosenku. Kawan-kawanku bang, aku selalu bilang, bantu aku, minimal untuk beli beras anakku. Jadi bang, aku mau kalau untuk dia khususnya Mahkamah Agung, hakim-hakim Mahkamah Agung, jika memang dari semua berkas-berkas suamiku yang sudah ditentukan oleh pengadilan itu ada menunjuk kesalahan, aku siap bang, suamiku diberi hukuman. Tapi kalau memang dari semua berkas-berkas yang sudah dibuktikan seperti saksi, seperti bukti itu menunjukkan suamiku tidak bersalah, mohonlah bang keadilan itu dikasih dengan suamiku bang. Jujur bang, aku udah mulai lelah bang. Aku pun bukannya wanita yang kuat, bukannya wanita yang sehat. Gak sehat aku bang. Aku juga punya riwayat penyakit. Kalau untuk kayak Bapak Wali Kota, Bapak Ketua DPR Sumut, DPRD, sampai Bapak Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, sampai kalaupun ini sampai bang, dengar sama Pak Jokowi, tolonglah bang diperhatikan hukum suamiku. Iya bang, aku cuma minta itu aja. Kita dari LBH Medan selaku penasihat hukum Muhammad Sofyan memandang
kasus yang saat ini dialami Ahmad Sopyan itu adalah dugaan kriminalisasi, yang mana perlu kita sampaikan adalah Ahmad Sopyan ini dituduhkan melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Kapten Siombing, Persetuan Deli Serdang, dengan tuduhan mengambil atau mencuri kabel tower yang kita ketahui atau diketahui adalah milik PT Portelindo, kabel grounding namanya. Akibat adanya pencurian tersebut, Ahmad Sopyan dituduhkan melakukan pencurian berdasarkan dari keterangan terdakwa berkas perkara terpisah atas nama Sobirin yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu atau di BAP di Polsek Percut, yang menyebutkan Ahmad Sopyan itu salah satu pelakunya, yang mana pelaku tersebut ada 3 orang, Sobirin, Ahmad Sopyan, dan Gunawan. Dalam BAP terdakwa berkas terpisah Sobirin menyatakan kalau Ahmad Sopyan itu terlibat dengan cara mereka mengadakan pertemuan yang dibicarakan melalui Facebook, mengadakan pertemuan di suatu tempat yaitu Simpang Jodoh untuk melakukan pencurian tersebut. Itu kronologis awal dan pandangan kita. Banyaknya dugaan kriminalisasi di sini terungkap di fakta-fakta persidangan yang selama kita dampingi ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi terhadap Ahmad Sopyan tersebut. Terkait fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kita meyakini dia merupakan korban dugaan kriminalisasi. Yang pertama itu pelapor dalam dugaan tindak pidana ini adalah saudara Muhammad Sofyan Lubis, yang diketahui rekan kerja dari Ahmad Sopyan di PT AJP, bukan PT Portelindo. PT AJP merupakan sub dari PT Portelindo, bagian teknisinya mereka. Itu kejanggalan yang pertama, bahwasanya pelapornya ini adalah bukan dari PT Portelindo, kan begitu, melainkan dari PT AJP yang diketahui mendapatkan kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kejanggalannya adalah Ahmad Sopyan ini dituduhkan bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Faktanya di persidangan itu terungkap melalui dari saksi Sobirin, merupakan terdakwa terpisah yang kita ketahui ini merupakan saksi mahkota. Sebelumnya mengatakan di BAP ada keterlibatan Ahmad Sopyan. Di persidangan secara tegas dan jelas di hadapan penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, dia membantah seluruh BAP itu, mencabut BAP-nya dan menyatakan jika dia tidak mengenal Ahmad Sopyan, dia juga tidak pernah merencanakan itu bersama Ahmad Sopyan, dan Ahmad Sopyan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan atau yang didakwakan kepada si Ahmad Sopyan. Yang ketiga, kejanggalannya apalagi? Kejanggalannya adalah telah diungkap di persidangan ada kejanggalan yang menyatakan kalau ada keterlibatan Ahmad Sopyan. Padahal di persidangan kita menghadirkan saksi kunci kita atau saksi fakta yang melihat, mengalami dan mendengar langsung jika tidak ada Ahmad Sopyan di TKP atau di tempat tower tersebut, yang itu diterangkan oleh saksi kunci kita Muhammad Rahmat Nasution yang kita hadirkan. Dia melihat langsung yang ada di tower itu sedang memanjat adalah terdakwa Sobirin, dan sempat bertanya, sedang apa bang? Lembur ya? Ya, dijawab oleh Sobirin. Saat itu dia hanya sedang memanjat, dan saksi kunci kita melihat di sekitar tidak ada orang lain. Dan faktanya lagi, untuk mengungkap kejanggalan itu, kita telah menghadirkan bukti petunjuk, yaitu satu buah video rekaman pengamanan si saksi ataupun terdakwa berkas terpisah tadi, Sobirin, oleh masyarakat dan pihak kepolisian pada pagi harinya, yang video itu menggambarkan hanya terdakwa Sobirin saja yang diamankan dalam keadaan tidak memakai baju, dan itu langsung dilihat oleh saksi kunci kita, yaitu Muhammad Rahmat
dan dia juga ikut mengamankan si saksi Sobirin dalam perkara Ahmad Sofyan. Ini sudah jelas. Dan terakhir, kejanggalan itu adalah dikatakan ada kerugian 50 juta. Di fakta di persidangan tidak ditunjukkan apa bukti kerugian, baik itu bukti tertulis ataupun rincian ataupun saksi yang dihadirkan dari pihak PT Portalindo bahwasannya ini adalah kerugian. Oleh karena itu, kita meyakini LBH Medan ada dugaan kriminalisasi terhadap Ahmad Sofyan dalam kasus ini. Dan apalagi kejanggalannya, tambahan kejanggalan itu adalah pada saat persidangan saksi Sobirin itu diduga terjadi intimidasi yang ataupun ancaman yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal perkara Sobirin. Diancam dengan perkataan, apabila Ahmad Sofyan nanti itu bebas melalui via telepon ya, apabila Ahmad Sofyan itu bebas maka kau akan kubenam. Dan itu kita telah sampaikan di persidangan, baik itu melalui eksepsi, belum sampai melalui eksepsi, dan dalam pledoi kita kepada majelis hakim. Namun itu tidak jadi pertimbangan. Dan parahnya, apa yang diterangkan oleh saksi Sobirin tadi sebut tentang adanya dugaan ancaman itu tidak dicatatkan dalam berita acara oleh panitera yang kita minta sebelumnya. Majelis hakim ini mohon dimasukkan, namun majelis hakim mengatakan off the record. Hal ini jelas mencederai keterangan seorang saksi yang dalam kuhap diatur secara bebas dan sesuai dengan bahasanya, tapi tidak dicatatkan. Ini menunjukkan adanya ketidakobjektifan dalam melakukan pemeriksaan saksi dan kedepannya dalam hal putusan tersebut. Terkait dengan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi Ahmad Sofyan, itu pada prinsipnya telah diputus di Pengadilan Negeri Cabang Laboneli dan di Pengadilan Tinggi Medan. Perlu kita sampaikan, Pengadilan Negeri memutus perkara Ahmad Sofyan ini dengan hukuman 1 tahun dan 6 bulan dengan menyatakan Ahmad Sofyan itu terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan pencurian dengan pemberatan. Dan dengan adanya putusan tersebut, kita sebagai penasihat hukum mengajukan upaya banding dengan dalil-dalil yang kita sampaikan tadi, kejanggalan-kejanggalan tersebut, ya kan? Kejanggalan tersebut pun ada satu tambahan kejanggalan yang perlu kita sampaikan adalah pelapor dalam hal ini Muhammad Sofyan Lubis itu melaporkan kejadian pada Januari 2021 dan di Februari 1 bulan pasca laporan tersebut dia diberhentikan di pekerjaannya yang merupakan sub dari PT Portalindo. Artinya kita menilai kalaulah ini ada keseriusan pelaporan ini, seharusnya pelapor ini tidak diberhentikan dari pekerjaannya alasan apapun, karena masih ada proses hukum yang harus dijalani, misal pemeriksaan dan nanti sampai pemeriksaan di pengadilan. Dan begitu. Ini kita pandang ada kejanggalan. Kejanggalan lagi adalah dalam BAP-nya juga pelapor ini menyebutkan ada saksi yang melihat itu namanya Mariadi. Fakta di persidangan, nah ini fakta persidangan tambahan, fakta-faktanya. Fakta di persidangan sebelumnya JPU itu memanggil saksi korban yaitu Muhammad Sofyan Lubis itu sebanyak 3 kali. 2 kali panggilan tidak hadir tanpa ada kejelasan, tanpa alasan yang jelas, dan panggilan ketiga baru hadir. Dan terkait dengan saksi yang di BAP yang telah diperiksa juga namanya Mariadi yang disebutkan dalam BAP ada di saat kejadian itu oleh dari dialah keterangan yang diambil yang disampaikan oleh Muhammad Sofyan Lubis Mariadi. Ternyata Mariadi dipanggil 3 kali tidak hadir di persidangan. Artinya hanya Muhammad Sofyan Lubis saja yang diperiksa, yaitu kita meyakini ada kekurangan saksi di situ, makanya jaksa penuntut umum menghadirkan saksi perbalisan yaitu penyidiknya. Yang notabene tidak mungkin saksi penyidik itu membantah apa hasil penyidikannya. Itu kejanggalannya. Mariadi sendiri yang memberikan keterangan kepada Muhammad Sofyan Lubis yang faktanya tidak mengetahui sama sekali, hanya berdasarkan dari Mariadi, itu tidak dihadirkan di persidangan dan tidak memberikan keterangan yang jelas, padahal telah dipanggil secara patut 3 kali berturut-turut. Ini kan kejanggalan yang sangat
nyata dan jelas di hadapan kita. Terkait dengan putusan tadi yang 1 tahun 6 bulan dan kita lakukan banding, ternyata alih-alih mendapatkan kebebasan, Ahmad Sopyan malah ditambah hukumannya dengan pertimbangan yang mana Hakim PT itu mengambil seluruhnya pertimbangan dari Hakim PN kecuali terkait dengan hukuman. Hakim PT beranggapan kalau putusan itu terlalu ringan dan tidak memberikan efek jerah. Kita selaku penasihat hukum dari Ahmad Sopyan, LBH Medan sangat miris dan kecewa dengan pertimbangan yang disampaikan dalam putusan itu. Menurut kita menduga ini pertimbangan yang sangat subjektif, bukan pertimbangan objektif. Artinya kita menilai Hakim PT tidak mengkoreksi secara jelas, secara satu persatu bukti-bukti yang kita ajukan secara komprehensif untuk menghukum Ahmad Sopyan ini. Karena kita yakini seharusnya ini putusan itu bebas karena hakim dapat menjatuhkan putusan itu minimal 2 alat bukti yang sah plus keyakinan hakim sebagaimana pasal 183 KUHP. Yang kita lihat adalah bukti yang diajukan itu tidak cukup dan tidak terang, tidak jelas. Sebagaimana adalah asas hukum pidana, doktrin hukum pidana yang dipegang kuat itu adalah asas in criminalibus probatiores BDS luce clariores. Artinya bukti itu harus lebih terang daripada cahaya atau seterang cahaya. Apa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, kita menilai bukti itu tidak terang dan tidak jelas. Oleh karena itu patut secara hukum dengan bukti yang kita bantahkan di persidangan, Ahmad Sopyan harus dibebaskan secara murni. Karena memang itu tidak pernah dilakukannya sama sekali. Dan memang dia tidak pernah melakukan hal seperti itu yang dituduhkan. Oleh karena itu, putusan tersebut sangat tidak memberikan rasa keadilan dan melukai perasaan dari keluarga korban, anak dan istrinya. Kita sebagai penasihat hukum akan mengajukan kasasi untuk mendapatkan keputusan yang betul-betul adil dan benar, karena dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai benteng peradilan terakhir menunjukkan bukti-bukti di persidangan nanti apa yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung, karena kita meyakini bahwasanya dia tidak pernah melakukan tersebut dan itu telah dikuatkan dengan bukti di persidangan yang kita hadirkan. Terkait dengan kasus yang menimpa Ahmad Sopyan ini jelas memberikan dampak. Yang pertama, dampak kepada pribadinya, dia tidak lagi merdeka, dalam hal ini dia ditahankan begitu. Terus dampak ekonomi dan keluarganya. Dampak ekonomi dan keluarganya ini dia tidak bekerja dan tidak bisa menafkahi keluarganya. Dalam hal dampak ini perlu kita sampaikan adalah Ahmad Sopyan ini memiliki 3 orang anak dan 1 orang istri, di mana salah satu anak itu mempunyai kebutuhan khusus. Adapun anak-anak itu berumur 1 tahun 1 bulan, yang kedua berumur 4 tahun, dan yang ketiga umur 5 tahun. Hal ini sangat berdampak yang mana istrinya saat ini sedang berjuang untuk mengurusi, membiayai anak-anaknya karena Ahmad Sopyan ini terhukum atau di dalam penjara, tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya. Sangat sedih kita melihatnya. Istrinya sedang berjuang untuk membiayai kehidupan hari-hari mereka. Ini pun tidak menjadi pertimbangan di saat persidangan di PN Labuan Cabang Labuan Deli, dan PT sama sekali tidak menjadi pertimbangan oleh majelis hakim karena dia tulang punggung keluarga. Dan kita telah sampaikan itu secara tatap muka melalui Zoom meeting kepada hakim. Anak dan istrinya kita hadirkan. Itu dampak kepada Ahmad Sopyan. LBH Medan dalam hal ini secara tegas menyampaikan harapan kepada majelis Judek Juris dalam hal ini Mahkamah Agung RI untuk
memberikan atau memeriksa perkara ini secara objektif, mendalam, mempelajari bukti-bukti yang kita hadirkan, dan kita berharap nantinya putusan majelis Juris Mahkamah Agung ini dapat membebaskan Ahmad Sopyan dari segala tuntutan ataupun dakwaan yang ditujukan kepadanya, karena kita meyakini ini adalah dugaan kriminalisasi dan memang tidak pernah ada perbuatan itu yang dilakukan oleh Ahmad Sopyan, di mana itu didukung dengan bukti-bukti. Dan harapan kita kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan bisa memberikan keadilan terhadap Ahmad Sopyan dalam hal memperjuangkan nasibnya dan keluarganya, karena ini berdampak kepada keluarganya. Jika nantinya dia diputus bebas, maka keluarganya akan bisa bertemu dengan ia kembali dan bisa menjalani hidup seperti biasa, memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kita tetap konsisten meminta Ahmad Sopyan untuk dibebaskan, karena hal itu memang benar di persidangan kalau dia tidak pernah melakukan hal tersebut dengan bukti-bukti yang kita hadirkan.